hari ini kita semalam sudah disampaikan oleh usuk sekolah sekaligus haul lah kayak itu lah haul daripada Sahih Saqupul, tapi kita tetap membaca. Ini nambah kitab sampai mana sudah nih? Sifat Allah Ta'ala yang beberapa hari ini lagi? Yang ketiga kah? Yang keempat kah? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata di sini ulun sahaja mengambil tauhidnya daripada Habib Usman Badawi, karena di kitab kita itu ringkas jadi ini supaya mudah memahaminya, karena kehebatan kada juga keistimewaan kitab yang dikarang Habib Usman Badawi itu lengkap, jadi ilmunya dan amalnya langsung, dan itu kada ada termasuk Kifayatul Awam dan inilah yang rancak diulang-ulang oleh Badawi Saqupul. Kenapa? Karena ilmu dan amal, kaji dan gawi itu lengkap. Jadi sidin menyampaikan ininya, kemudian menyampaikan cara menggawinya. Jadi kenapa jadi amaliyah itu terus digawi? Supaya mau berikit berkat rancak diulang, rancak amaliyahnya itu digawi, istiqomah, awinya berikit. Nah, jadi harapan kita belajar tauhid ini kada lain kada bukan semata-mata mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Karena khawatir iman itu melayang. Ada sedikit orang kita Islam yang melepas daripada Islam pun banyak. Dan jadi itu dijaga. Di antara sebabnya kata Mufti Badawi Habib Usman Badawi adalah kada mensyukuri iman. Orang yang pada mensyukuri iman khawatir imannya melayang. Nang di rumah aja tuh kata pilih hargai, kata pilih herannya itu bisa tinggalkannya buka dia juran ini. Nang ada tuh kada disyukuri, maharap nang kada ada, sedangkan nang kada ada itu sifatnya hal kayak angin. Syukuri nang ada. Kita ini ditakdirkan jadi orang yang beriman. Ringkasnya, tanda mensyukuri nikmat iman bau belajar tentang masalah iman, belajar masalah iman dan belajar masalah Islam. Ya Allah, rukun Islam berarti 5, rukun iman 6, 11 ya, 11 dipelajari bujur-bujur, nang kedua diamalkan, syukur ngarannya. Belajar kemudian diamalkan, syukur ngarannya. Ya Allah. Nah, bilanya kada belajar berarti kada mensyukuri. Awalnya kayak itu kalimatnya, siapa yang mau mensyukuri nikmat Islam dan iman, apa tugas? Siapa aja orang yang mau mensyukuri nikmat Islam dan iman, apa tugas? Yaitu adalah mau belajar. Berarti dua, pertama mau belajar, kedua mengamalkannya. Selesai. Dan cuma ada segampang itu dan ada semudah itu, ya kan? Nang dibahas ini cuma rukun Islam yang pertamanya itu syahadatain sebagai kitab sudah, bahkan mungkin berjilid-jilid kitabnya, ya kan? Semacam ilmu itu ya. Nah, kita berusaha terus menerus, ini ringkas, mudah, dan insyaallah nyaman dipaham kadang alim. Sudah kalau kita batang belajar wujud, sudah wujud itu kadang kali sudah yakini Allah Ta'ala ada, iman ngernya asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan aku bahwasanya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah. Yakini Allah Ta'ala ada, selesai. Di mana adanya? Kada bertempat, kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan, kada di luar, kada di dalam, cuma ada. Dan di mananya pian berada serta Allah. Ini sudah 3 kali 4 kali pengajian ulang terus ini supaya hidup tuh pada kesunyian, ada teman nang sejati, ada kekasih nang sebujurnya. Hati ini akan gelisah bila kada punya kekasih bujuran. Tata aja pian hati itu susun rencana tuh sehebat mungkin. Ketika hati ini belum punya kekasih, ini akan gelisah. Kenapa? Ada ketemu. Cuman orang sudah temu dengan kekasihnya, damai, lawang aja visit kuncinya, iyalah,
Dia sudah ketemu dengan dan kekasih hati kita Allah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga nang ada ini bayangan, hingga anak bini keluarga itu bayangan kisah Tuhan. Kenapa? Hanya bisa mati, bisa meninggal, dan bisa meninggalkan. Iyalah harinya, namun Allah kadang. Jadi di mana aja kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi tinggal rasa, mudahan khusus ibu-ibu, adik-adik berataan, khususnya di mana saja kita berada, kapan saja waktunya, di laut ke sendiri, di tengah orang banyak, ingatkan ada teman sejati, sahabat kental kita, kekasih yang sangat setia. Bahkan Rasulullah menyebutkan bal rafiqal a'la dalam kitab Al-Mursyidul Hamid, bal rafiqal a'la. Mun Abah Bari membahasakan, mengartikan selamat jalan wahai sahabat kentalku. Artinya Rasulullah akhir kalamnya kada sekedar kalimatul la ilaha illallah, tapi bal rafiqal a'la, selamat jalan wahai sahabat kentalku. Ar-Rafiq itu sahabat yang paling dekat. Siapa? Ar-Ruh. Lalu Rasulullah mengangkat tangan kanan sedikit, ketika roh itu akan ditarik oleh malaikatul Israel. Kenapa mengangkat tangan? Karena berkat roh ini menemani siang malam. Ini sahabat yang luar biasa. Makanya sayangi rohaniyah kita. Di dalam Al-Hikam li Ibni Atha'illah, menurut Abah Guru Bahaur Hujan Sigit, dirancaki mahadiyah suratul Fatihah. Fatihah itu sangat singkat, dari bismillah sampai waladdallin. Amin. Ya Allah, sampaikan kepada rohani Allah. Makani rohani kita punya kada dimakani kurus karing dong. Jangan yang dipikirkan awak aja makan. Rohaniyah kita kada sudah dipikirkan makan kadainya, minum kadainya. Hari ini rohaniyah kita akan makan dengan santapan ilmu nang berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling kadang sehari itu sekali Fatihah, punya power rancak kan. Jadi bila rohaninya itu sehat, jadi hidup ini nyaman, kada terlalu sulit. Maksudnya perkara apapun yang dihadapi kada akan merusak pemikiran kita. Ini insyaallah. Alhamdulillah. Qidam semalam sedia itu senantiasa, atau dalam bahasa kitab Allah itu kada berawal dan kada berakhir. Wal awalu, ia yang awal, maksud yang awal seluruh makhluk sumbernya datangnya daripada Allah. Enggak ada makhluk apa aja yang datang yang hadir ke dunia ini tanpa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk apa aja. Jadi melihat apa aja kita, menjenaki apa aja, dinyatakan nang kawa baulah kayak ini modelnya, potongannya, keadaannya hanya Allah. Menyepian berjalan jauh ke banyak tetamu orang nang kata jauh mongol cuma kurang untuk pemikirannya. Mendipadakan gila usia wali Tuhan dia berbahaya. Banyak nang wali-wali Tuhan kayak itunya kada hendak ngurusi manusia sih dia mungkin pada gila. Nah apa kabar? Ini manusia ini kadang laporan dunia katia dunia iyalah. Nah jadi kada ada satu makhluk pun kecuali sumbernya daripada Allah. Wal awwalu artinya seluruh makhluk dalam tafsir itu sumbernya datangnya daripada Allah. Wal akhiru, dan kembali kepada Allah. Sudah semalam, dari mana datangnya cahaya, dari situlah ia kembali. Dari mana datangnya cahaya lampu itu, dari situlah ia kembali. Dari mana awalnya, disitulah kembalinya. Dari mana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, daripada sisi Baitullah berangkatnya sampai ke Baitul Maqdis, ke langit pertama sampai 7, sampai melewati ufuk al-a'zam Sidratul Muntaha, ufuk al-a'la, melewati rak-rak lapisan nur, dan berjumpa dengan zat yang maha sempurna, tersungkur di hadrat Allah Ta'ala.
ta'ala dalam keadaan memuji dan memuliakan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam khusus Allah ta'ala kepada kekasihnya. Rasulullah kada hendak meninggal umat sirin, Rasulullah kada hendak meninggal umat sirin, dibuatlah assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Maka orang soleh pun mendapatkan salam daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembalinya turun ke langit ke-7 sampai ke-6, babulak-bulik lagi, ya kan, sampai turun dan sampai kembalinya. Di mana awal setar, disitulah kembalinya. Kalau berangkatnya hamba, kembalinya tetap hamba. Orang mengaji tulaknya hamba, kemudian tuh hendak tuntung pengajian timbul hendak jadi Tuhan, nah itu luput, nyata salah sudah. Ini kada bisa jalan muliknya dannya. Kalau setarnya awalnya di Hijr Ismail, maka kembalinya Rasulullah di Hijr Ismail. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanalladzi asra bi abdihi, memang seorang hamba, maka tetap jadi hamba. Kayak apapun tingginya pangkat Rasulullah, tetap hambanya Allah Ta'ala. Kita hanya setempat pengajian umpamanya tak timbul potongan nak jadi Tuhan pada guru aja nang maatur toh jaka kawa panas, jaka kawa banyak jangan dalam, jaka kawa jangan garing, jaka kawa garingnya somatnya. Itu sifat maatur, sifat maatur itu Tuhan. Tuhan loh, kita ini apa? Diatur. Tugas kita menerima. Likulli syai'in adab, likulli syai'in waktu, likulli syai'in qadar. Tiap-tiap sesuatu itu ada qadarnya, ada ketentuan. Likulli syai'in waktu, tiap-tiap sesuatu itu ada waktunya. Likulli syai'in adab, tiap-tiap sesuatu itu ada masanya. Cangkir ini biar sayang emas ke apa kan, sampai masanya pecah-pecah, salah nama angkatlah kata. Memang likulli syai'in awal, memang sesuatu itu ada batasnya. Lupa orang umur 70 tahun kemudian bercucu sudah 16, ini berpisahan. Bungol benar nang Tuhan itu juga bisa. Kada bungol kada, likulli syai'in adal, ada batasnya. Likulli syai'in qadar, ada ketentuannya. Likulli syai'in waktu, ada waktunya, sampai waktunya selesai. Kada ada nang salah. Mun masih menyalahkan sebab, berarti iman kada berfungsi. Pernah abang guru dulu sekumpul hari pakai sah. Jadi sidin ulun belajar 4 duduk itu sudah kitab terakhir Khulasah. Karangan Imam Ghazali, kesimpulan seluruh kitab Imam Ghazali itu disimpulkan Khulasah. Bahari kada nukar dibagi dan kitab itu dikirim dari Hadrah Maut, hijau kitabnya. Makanya bila baca kitab itu para sudah boleh tak Abah Haji baca itu juga pada tuntong, soal sekumpul baca itu pada tuntong juga. Itu kesimpulan Imam Ghazali sudah. Insiden di Hadrah Maut itu dulu pernah terjadi. Bila orang tahu tahun, ini maksudnya aib menggoda kita ini kayak biasa sudah. Ini masalah iman, masalah iman. Ini sekaligus ya semuanya ada lengkap iman. Ini kan instrumen iman juga. Percuma memperingati Isra Mi'raj mun iman kada bertambah tu percuma aja guru ulun. Kenapa? Karena masalah Isra Mi'raj itu masalah iman. Mun imannya makin melemah, kesan apa memperingati? Mun guru ulun kada matikan peringatan. Peringatan tutup peringatan selesai, enggak ada bekasnya, sirin kada ada hujuran dah. Habis acara tu selesai, nang kada baik tetap kada baik juga. Kadang memperingati ya. Mun bahasa guru beda. Beda orang makrifah lawan Tuhan tu beda. Ada peningkatan karena cuma memperingati, tuntung peringatan selesai dah. Be ujung makan aja.
Tapi apa Isra dan Mi'raj itu diadakan? Satu, membuktikan kita mengimani, keyakinan, meyakini bujur terjadinya itu. Dua, membuktikan dan menunjukkan kepada Allah kita mencintai Rasulullah dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Acara itu bukti kita mencintai Allah wa Rasulullah. Acara diadakan menunjukkan kami pun mencintai kekasihmu ya Allah. Ada sekedar peringatan. Dengan rasa cinta itu, coba lihat perjalanan Isra itu. Dahulu cinta Rasulullah dengan Allah Ta'ala, dahulu mendapatkan hadiah kah? Makanya dirabah disebut hakikatus syariah mahabbah. Hakikat syariat itu dasar awalnya itu cinta. Jadi ada kisah cerita daripada Hadramaut. Mudahan lakas ke Hadramaut. Yasarim wa ahlaha, yasarim wa ahlaha, yasarim wa ahlaha. Amin ya Rabb. Nah, bibarakati Nabi Abu Bakar sahib inat lah. Mudahan berkata, bila ada orang meninggal dunia, pokoknya kita perkumpulan berlima, kemudian ada orang yang mengamalkan, dan orang yang meninggal ini kita kenal, pokoknya kita duduklah kayak ulang di sini. Ya Allah, ada yang hadirin, kada hadir bersama kita. Siapa nama lagi? Bang ada? Ada kah? Oh iya, kalau dijadikan contoh berarti ada. Ini, pokoknya kita sekelompok ada nang kadedah, lalu dihabarkan oleh yang datang si Anu meninggal, dan kita orang tuh tahu, kita kenal dan itu kawan kita. Kemudian ada di antara kita yang menjawab, kenapa ini mati? Ini kenapa ini meninggal? Ya kok semalam sehat aja. Ada kenapa? Sakit apa? Besok mau sakit kah? Lawas kah darinya? Menurut orang Hadramaut itu aib. Kenapa jadi aib? Ini kalimat sewujudnya kada mengamalkan iman dan keyakinannya kada kuat. Itu menunjukkan. Cuma kayak kita, daerah kita ini sudah adat tabrakan kasih bubur kah ini. Sewujudnya kalimatnya itu ringkas saja. Kayak apakah keadaannya, kayak apakah meninggalnya, maka mereka cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Si din datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, apa maksudnya? Kada terlalu menyalahkan sebab dan mempermasalahkan sebab. Kayak apakah orang meninggalnya, kayak apakah keadaannya, tugas kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahari ujar guru mensawat ada nama pandai demikian, kenapa ini mati? Ya kayak ini udah kayak adat sudah kita lah. Itu menunjukkan iman lemah. Itu menunjukkan keyakinan kita lawan Tuhan itu lemah. Maksud lemah, hati kita ini kada langsung terhubung dengan Allah. Sebab ini semuaan kada memberi bekas. Ini nang memberi bekas itu adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu meninggal? Karena dari sebab pertanyaan kita bisa membuka aib orang. Ini bisa membuka aib orang. Cukup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan cukup doakan kirim Fatihah. Allah maghfir lahu man laqiyan, Allah maghfir laha mun babinian, ya kan? Dan dapat ampunan, dapat rahmat Allah dan mendapat syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bahari ketika pertanyaan itu timbul disebut bahwasanya itu termasuk salah satu aib. Dan itu menunjukkan kurang percaya dan kurang kuat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketujuh melibatkan sebab. Nah, ini contoh aja, begitulah seterusnya yang lain. Begitulah seterusnya yang lain. Keadaan kayak apapun, semua jangan terlalu menyalahkan sebab, karena sebab itu hakikatnya kada berfungsi juga. Kada berfungsi hakikat seperti itu. Cuma Tuhan maulah sebab. Kenapa geram jadi Tuhan maulah sebab nih? Ini asalnya kayak itu pun. Asalnya Allah menciptakan para malaikat itu masing-masing ada tugasnya. Ada tugasnya, malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini masing-masing. Sewujudnya malaikat itu sami'na wa ata'na, mereka kada akan pernah mengeluh, mereka pasti menurut. Tapi ada
mereka kada sekedar menerima, bahkan mereka pada bahasa kita kayak mengeritik, kayak mengajukan pertanyaan. Termasuk tugas Israel sebagai penyabut nyawa, sebagai pemisah antara kenikmatan dunia, sebagai pemisah antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tuanya, antara keluarga dengan keluarganya. Kenapa Israel? Ketika Israel disuruh oleh Allah Ta'ala tugas untuk mencabut, mengambil roh-roh yang sudah sampai masanya, Israel pun mengeritik lawan Tuhan. Ya Roh, ya Rob, nanti ulun, nanti nih tugas ulun nih akan dibenci manusia, akan dibenci orang ini, karena ulun akan dipadahkan mereka nang mengambil anaknya lah dan sesayangannya umur 2 tahun meninggal, pasti ulun disalahkan Tuhan dan seterusnya. Rahatan orang bakasih sayang bebulan madu meninggal bininya ini, dan seterusnya. Ayah-ayah mereka meninggal, pasti ulun disalahkan. Ujar Allah Ta'ala, ya Israel, kada ikam kada disalahkan. Padahal secara jahil aja sudah nyata disalahkan kah? Ujar Tuhan kada. Manusia itu kena akan terlena dan lupa bahkan kepadaku, kata Allah, mereka cuma bisa memandang sebab. Mereka yang ada di otaknya yang kada beriman kuat kepadaku, mereka cuma memandang sebab, dan mereka akhirnya kada menyalahkan engkau, tapi mereka menyalahkan sebab, sebab, dan ini menjadi kenyataan. Iya, kalau kan salah ini aja ke Batang habis gugur anak kita lemas, nah kata tinggal Israel, padahal Israel sebab juga, nah ayo kalau sebab juga Israel. Nah, kenapa? Itu otak ujar Allah Ta'ala telah hayal, telah terlena. Kenapa? Karena mereka biasa memandang dengan sebab, kada hobi memandang kepada yang kawa maulah sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi. Anak siapapun yang meninggal itu sudah ketentuan Tuhan. Kayak apa sebabnya ini tabrakan ke apa semua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Begitulah semuanya bisa diterapkan lah. Nah, agar bisa diterapkan rezeki si hasibi semua kayak tujuan. Jangan menyalahkan sebab. Kita ini hendak meningkatkan keimanan, kita ini hendak menambah kuat keyakinan yang akhirnya menjadi pondasi yang disebut akidah ahli sunnati wal jamaah. Mun kita memandang sebab pada tarusan, berarti hendak berumuran duduk di syariat. Ini sudah ketentuan Tuhan wujudan awak pian nang tertinggi kadang nang rendah, ketentuan Tuhan. Yang tak gurunya tertinggi kadang nang rendah. Bapak pun tinggi pada Tuhan. Ya, pemsusuk ke perumahan. Pokoknya indah sudah. Kayak apapun keadaan kita itu menunjukkan sifat jamil, sifat jamal, sifat elok daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja sudah. Jadi amalannya sudah selalu wujud, memperbanyak zikrullah, ya kan? Kemudian kita memperbanyak alhamdulillah. Kemudian yang ketiga hari ini baqaun, artinya kekal, maka mustahil Tuhan kita dihubungi Adam, yakni tiada atau binasa atau hancur. Jadi Allah Ta'ala kekal, selain daripada Allah ada, maka mustahil dihubungi Adam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin itu orang yang percaya Allah sebagai Tuhan, muqtaqid, meyakini bahwa ia ingat akan mati supaya boleh banyak istighfar, yakni minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh berpegang kepada yang selalu ada, ya kah, dan sigin sedia dan sigin kadada pernah kadida kekakuayu bahwa wujud rabbika dzul jalali wal ikram. Coba renungkan, kenapa berangkat tujuan bingkut lawan makhluk itu? Kenapa?
Ini makhluk tuh bisa garing punai. Ini jangan abah pengasuh mendidik jujur, khusus di hadapan ulun seorang ketika membawa seorang santri orang Kapuas beserta abahnya belang ke seberang, karena rumah abah pengasuh pemangki itu di seberang, di sentrian di muka, ya kan. Nah, apa ujar Sidin melajari ulun ketika kena bulik ke rumah Sidin jangan pernah mengucap minta duit lawan mama dan abah. Itu sih bujuran. Kenapa? Melatih supaya bujur-bujur bersandar beingkut berpegang kepada Allah Rabbul Jalilur Rahman. Mulai mungkin baru tamat mutamimah ulun itu, mungkin hanya mulai masuk belajar sana sipil, mungkinlah ini kurang lebih lah 92 93 itu. Apa maksud sih? Kalau kita pulang ke rumah, bila hendak pulang ke pondok, paham kuitannya sudah. Biar kada bocah minta duit, pasti disangui duit. Ini jangan pernah menentukan bilangannya, jangan pernah meminta bapak dak bocah duit, karena jabah itu mendinding ikam kita. Karena itu akan mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebujurnya mulai halus-halus anak umur 3 tahun 4 tahun dilajari bahwasanya rezeki ini dari Allah. Nakai abah ini perantara, lajarinya agar bisa mengenal Allah, agar hatinya tuh ingat Allah, pikirannya tuh ingat Allah. Kenapa? Ini pikiran yang sempurna, biar seorang kekanakan tapi yang punya akal yang sempurna. Akal sempurna tuh ingat lawan Allah. Biar kayak apa aja pintarnya tapi lupa lawan Tuhan tuh ada pintar menurut agama. Hati pintar itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali nukar kitab, karena kitab tuh ada harganya, ada 17.000, ya Allah, ada 35.000, ada 5.000, ada 7.000. Itu pada masalah Sidin menyangui terserah Sidin. Insya Allah cukup aja. Dan jangan mengeluh bujuran. Maka ulun sampai ini kenapa jarang minum banyak bergula. Handak pun mulai bahari itu handak. Kurang kadang majuhur tuh panas minum teh es. Kita apa duit 5.000, kadang harus 3 bulan 5.000 itu baik. Bujuran. Jadi mulai bahari mungkin terlatih kadang minum banyak bergula. Handak aja kayak orang duitnya kadang. Maka itu bila pian ke pondok lihati anak-anak santri nang kada mampu ayahnya kesian balinya. Kadang anak orang lain nyaman ke warung. Nang kada mampu nih anak ke warung duitnya sekali dia kesian. Dan ini di ulun alami surah. Kadang minum banyak bergula tuh sebulan sekali kecuali orang balik. Emang duit yang itu juga. Mun kuitan di rumah didatangi kada berduit juga. Makanya bahari itu kadang 3 tahun sekali bulik koler membebani kedua orang tua. Kena ongkos pulang bulik karena kan ini mun kau bulik tiap bulan. Cuma alhamdulillah ayah mamanya mampu juga sudah. Alhamdulillah itu syukur untuk mai bujuran toh. Bujuran berkirim suratnya bahari itu sebulannya tambus. Jadi mulainya habisan baras tuh tak paham jadian dah. Suratnya sebulannya sampai wesel bahari apa? Bos lah. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan pernah itu dilatih. Kenapa? Supaya iman kita kuat, supaya keyakinan kita bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar kita bapangarannya hati ini bujur-bujur terikat kepada Allah, hati ini bujur-bujur bersandar kepada Allah. Kada ada sesuatu yang ditentukan Allah tuh kecuali pas atas ketentuan Tuhan. Bujuran Tuhan itu akan mengabulkan hajat kita bertahan tapi sesuai atas ketentuan Tuhan. Ringkasnya Allah mengabulkan hajat kita, kehendak kita atas sesuai kehendak Tuhan. Ini bukan atas kehendak kita. Kehendak kita, kehendak keanakan bayi ini itu macam-macam. Ini nah halus, namanya umur 2 tahun 3 tahun tak nomor tongkat juga, kenapa? Ini
kan karena manfaatnya baginya, bahasanya kayak itu. Ya kayak itulah kadang nafsu kita ini, kadang kadang kita perlukan, kita inginkan, tapi Allah yang maha alim, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, dan Allah yang maha hidup selalu senantiasa paham dan mengerti, agar jangan pernah kecewa apapun yang dihadapi, semua sesuai atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kekal, berarti lawanannya kita bisa mati, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu jangan tapi dicintai, silahkan cari, silahkan tuntut, silahkan kumpulkan, dengan satu syarat, jangan pernah masukkan ke hati, yakni cintai. Ada inya alhamdulillah, kada dahinya jangan tapi dihayal. Atau luput juga bahari aku subuh jaga kaya bahari kenusah no sudah lewat tuh apa dah bahari aku mah suara bagus pas ke negara kecelakaan pak masa tuh sebuting jangan dipikirkan bujuran tuh sebuting ja, walaupun masa lampau telah lewat, masa sekarang dan masa akan datang. Masa lampau kalau sudah dipikirkan sudah lewat juga. Ya kalau sudah lalu juga, jangan dipikirkan. Bila masa lampau dipikirkan, masa yang terlewat dipikirkan, dibak sudah utang. Masa yang akan datang, mahayal pulang, mudahan kini, roh bertambah mau. Nang tugas itu orang Islam, orang beriman itu nang sekarang ini nah, kayak apa menjalankan syariat, kayak apa untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bekerjalah, bagawilah, bergerak dan berdiamlah sesuai atas ketentuan yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. Ya. Jangan seandainya tuh kita disakitakan Tuhan gara-gara bubur bang, harus dipikirkan lagi yang sudah sakit nih nah, harus dipikirkan lagi yang telah lewat, itu sudah ketentuan Allah, itu iman ngernya, itu sudah keputusan Allah, itu iman ngernya. Masa berikutnya bang harus dipikirkan juga, sembuhkah, ada lagi kan ada tugas kita nang